Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini kita ada di materi bab 3, masih bab 3 ini. Materi bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 12. Masih dalam tema besarnya adalah tentang adjective clause. Nah, kemarin kita udah bikin video tentang adjective clause part 1, part 2 yang tentang koma-koma, kemudian yang part 3 tentang yang the participles tapi versi susah nih. Nah, sekarang Miss punya ide, yaitu untuk membuat participles yang versi lebih gampang, jauh lebih gampang. Jadi kalian terserah mau ngikutin yang versi lengkapnya itu yang di video kemarin, atau mau yang ini yang lebih simpel di video kali ini. Nanti Miss akan link juga semua videonya yang tentang materi adjective clause, karena emang penting banget untuk dikuasai, soalnya materi adjective clause ini benar-benar kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. So, kalau kalian penasaran nih sama yang versi lebih gampang gimana caranya, yuk langsung aja kita mulai ya. Oke, participle has its function to describe things or give additional information. Jadi sebenarnya definisi utamanya adalah participles itu kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu atau memberikan informasi tambahan. Misalnya kayak kemarin, the lady sitting next to you. Nah, cewek yang duduk di sebelah kamu, sitting next to you-nya, kata sitting-nya itu menunjukkan kalau dia adalah bentuk participle. Sitting next to you itu refers to the lady, ya kan? Nah, itu dia kalau di situ konteksnya adalah untuk menambahkan informasi, giving additional information. Jadi cewek yang mana? Cewek yang duduk di sebelah kamu itu loh. Nah, itu tuh sitting next to you-nya di sini fungsinya sebagai giving additional information. Makanya participle tadi bisa dua fungsi utamanya, untuk describe things atau untuk giving additional information. Terus ciri-cirinya participle gimana? A participle phrase represents the predicate part. Ingat ya, predicate part of a phrase. Jadi bagian predikatnya dari si kalimat tersebut, beginning with the verb with an addition of ing or ed. Jadi verbnya, si predikatnya, kata kerjanya ini tadi yang ada di kalimat tersebut, itu kita bisa tambah ing atau bisa kita tambah ed. Pilihannya dua itu, kita tambah ing atau tambah ed. Oke, nanti kita akan tahu, dan ini penting banget, kapan kita tambahnya dengan ing dan kapan dengan ed. Tapi sebelum ke sana, kita lihat contohnya dulu ya. Yang pertama, famous demonstrations overthrowing the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986 were known as people power. Oke, demonstrasi yang sangat terkenal overthrowing the corrupt regime, yang menjatuhkan rezim dari Ferdinand Marcos tahun 1986 kita sebut atau terkenal dengan sebutan people power. Overthrowing kan di sini dari kata overthrow, verbnya, predicate-nya. Kita tambah ing untuk membuat ini sebagai participle. Untuk ngapain di sini fungsinya? Untuk mendeskripsikan. Deskripsikan apa? Demonstrasi yang kita sebut dengan people power. Satu, itu ya. Kemudian di contoh kedua, in 2005, a study conducted by Transparency International reported that more than 62% of Indians had first-hand experience of paying bribes or nepotism. Nah, ada suatu study tahun 2005, ada suatu penelitian lah ya di sini, conducted, yang dilakukan oleh Transparency International, yang suatu lembaga ya, Transparency International ini, yang melaporkan kalau lebih dari 62% penduduk India, mereka yang mau bekerja gitu ya, first hand experience, mau punya pengalaman pertama dalam bekerja, itu mereka biasanya paying bribes or nepotism, membayar sogok dulu gitu loh ke pokoknya dengan nepotisme. Jadi punya istilahnya kayak apa ya, punya orang dalam lah gitu loh, untuk punya pengalaman kerja pertama kali. Nah, kalau yang ini tadi kita lihat verbnya adalah kata conduct. Kalau ini tadi overthrow ditambah ing, yang ini conduct ditambah ed. So, the biggest question is, jadi kapan kita pakai ing dan kapan pakai ed? This is the answer. The present participle phrases indicated the active voice. Kalau active voice, kalau kita artikan artinya atau menjatuhkan, yang menjatuhkan, berarti kita pakainya yang verb ing. While the past participle phrases indicate the passive voice. Kalau passive itu ingat materi kelas 11 dulu ada ya. Passive itu kalau kita pakainya kalau diartikan artinya di atau ter.
yang ini, yang contoh nomor 2, penelitian yang dilakukan oleh. Nah, itu kita pakainya yang pasif. Kalau pakai yang pasif itu kan indikasinya dia pasif. Kalau pasif baru pakai yang ed. Pokoknya gampang cara ngapalinnya. Ing itu untuk aktif, ed untuk pasif. Kita lihat yuk di contoh ini. People power which toppled the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986 was the mind of protesters massed in Manila's main park on 26 of August. Nah, ini which toppled itu kan ada adjective clause, yaitu kata which yang menunjukkan bahwa ini apa ya namanya ya, conjunctionnya adalah which toppled, dan selanjutnya. Jadi kalau kalimatnya bentuknya kayak gini, itu bisa kita sebut adjective clause, bisa kita sebut relative clause, bisa kita sebut non-defining clause atau finite clause. Finite maksudnya karena kita punya kata which-nya ini tadi. Kemudian kalau yang kayak gini, major issues recently influencing India's economy is corruption. Kalau kayak gini tidak ada which-nya, whose, whom, dan teman-temannya itu kita sebutnya non-finite clause, meskipun ini dia di sini pakai ing. Sama dengan nomor 3, tadi conducted, kata conducted tidak diawali dengan which, whose, whom, who, dan teman-temannya itu juga kita sebut sebagai non-finite clause. Jadi kata which dan teman-temannya itu kita sebut finite. Sedangkan karena ini tidak ada kata-kata pembantu penghubungnya itu tadi, jadi kita sebut ini non-finite. Nah, ini untuk latihan. Dari kalimat finite menjadi non-finite, bagaimana caranya? Kita harus pegang tadi prinsip. Kapan kita pakai ing, kapan kita pakai ed ya. Ing untuk active voice dan ed untuk passive voice. Kita lihat dari finite-nya dulu ya. Kita lihat finite-nya dulu. Yang kita bold langsung aja ya. Which was published last August. Was published itu kan ada to be ditambah verb 3, berarti ini pasti pasif. Kalau pasif berarti kita tinggal pakai yang ini, yang harus pakai ed. Caranya ya sudah, tinggal was-nya dihapus aja, which-nya juga dihapus aja kan, karena tadi which itu adalah membuat dia menjadi finite, sedangkan kita mau buat jadi non-finite. Jadi English newspaper was-nya hapus, which was-nya hapus, jadi langsung published last August, raised an issues about corruption. Sama, ini dari finite mau kita buat non-finite, which-nya kita coret lagi. Tapi di sini katanya threatens, bukan was threatened, bukan pakai verb to be verb 3 ya. Berarti ini kan active voice. Kalau active voice, jadi kita pakainya verb ing. Jadi threatening economic growth. Bisa dipahami ya. Jadi dalam satu kalimat lengkap itu dia bisa mengandung pakai yang ing dan ed gitu ya. Bisa dua-duanya ing nanti misalnya, atau satu ing satu ed, atau dua-duanya ed, bisa tergantung. Yang penting kita harus tahu kapan ini aktif, kapan ini pasif. Number 2, kita lihat which toppled the corrupt regime. Nah, ini dia tidak ada to be verb 3-nya ya. Langsung ini verb kan, verb 2 ini malah masuknya. Toppled berarti kalau langsung kayak gini itu masuknya ke aktif. Ingat pasif ya, rumusnya ada to be-nya loh. Yang membuat dia jadi pasif itu ada to be-nya. Ada beberapa yang bahkan ada be, being, been, yang kayak gitu-gitunya. Nah, ini karena di sini tidak ada, tinggal which-nya kita hapus aja. Toppled-nya berarti karena ini masuknya aktif, kita tinggal tambah ing, toppling, the corrupt regime of, dan lain sebagainya. Nomor 3, which was conducted. Nah, ada kata was, berarti was diikuti verb ketiga conducted-nya. Berarti ini coret, karena ini termasuk ke yang pasif. Berarti ditambahnya ed, conducted by, transparency, dan lain-lain. Number 4, corruption in India is a mature issue that adversely affects its economy. Nah, affects di sini maksudnya yang mana? Ada that ini termasuk mirip sama which tadi ya. Termasuk finite ya, jadi ini juga kita coret. Adversely adalah adverb, jadi boleh ada, boleh enggak sebenarnya, tapi ya kita tulis lagi aja sebaiknya. Kemudian kata affects di sini karena dia pastinya bukan to be verb 3, ini bahkan ini verb 1 ditambah s, jadi sudah pasti ini adalah active voice. Kalau active voice berarti cuma bisa pakai yang
ing. Jadi affecting economy. Biar makin mantep lagi nih, yuk kita latihan lagi ya kapan kita pakai finite dan membuatnya menjadi non-finite, begitu pula sebaliknya. Ini ada beberapa soal, kita fokus di yang sebelah kiri aja, nanti kita lihat kenapa dia berubah menjadi di sebelah kanan. Number 1, called, langsung yang di bagian underline ya. Called di sini kita lihat tidak ada which, that, dan teman-temannya nggak ada pendahulunya, berarti nggak punya finite, berarti ini yang non-finite clause. Non-finite, abis itu dia called pakai ed, berarti ini tipe yang pasif. Ingat ya, kalau yang ed itu yang pasif kan, berarti kalau kita mau membuat ini menjadi finite, kita tambah which atau that, terus ingat kita harus punya yang namanya to be, karena ini kan pasif kan, ingat rumusnya dulu di kelas 11, to be ditambah verb ke tipe ketiga. To be nya pakai is. Kenapa is? Karena a program, dan ini merujuk ke simple present tense, makanya kita pakainya is called. Number 2, a major issue resentfully influencing. Nah, influencing ini juga sama, dia gak ada which dan teman-temannya, yang ini juga non-finite, tapi yang pakai ing. Kalau yang pakai ing berarti ini yang active voice, berarti kita tambah which atau that, influence-nya berarti menjadi verb tipe pertama, karena apa istilahnya, karena dia simple present tense ya, influences India's economy. Number 3, the popular demonstration with overthrew. Nah, ini ada which sebagai finite, ya kan? Berarti ini yang nomor 3 ini finite clause ya. Finite clause dengan overthrew ini verb 2, nggak apa-apa pakainya. Sekarang kita mau ganti jadi non-finite. Non-finite berarti berubahnya ke, karena nggak ada to be verb 3, berarti ini tetap kan active voice ya. Active voice, berarti tinggal kita tambah ing kalau active voice. Ini finite, ini F ya, bukan, jangan salah, bukan C. Oke. Jadi overthrowing. Next, to create laws that protect. Nah, ini gampang ini. Ini kan udah jelas ada that, berarti ini finite clause. Protect-nya juga di sini simple present ya, active voice. Berarti jadi protecting. Next, that publishes, sama sih mirip kayak yang ini, berarti jadi publishing. Ini sama ya, rumusnya kenapa bisa gitu. Which aims, sama aiming. Kemudian committed. Nah, committed by, ada by lagi. Wah, pasti kelihatan. Satu tidak ada which dan teman-temannya, berarti ini termasuk klausa yang non-finite. Kemudian ini termasuknya yang passive voice. Kenapa pasif? Tadi ini pakainya akhirannya pakai ed, kemudian ada by. Ingat salah satu penandanya pasif itu kan biasanya ada by. Loh Miss, di nomor 1 tidak ada by-nya loh Miss, itu juga termasuk pasif. Nah, ingat kata by titik-titik itu tidak wajib di pasif gitu ya, karena kalau dianggap subjeknya tidak penting itu boleh dihilangkan by-nya. Nah, di sini by-nya yang di nomor ini, by those in public service, dianggap penting, makanya dia ditulis. Kalau kalian lupa definisi lengkapnya, penjelasan lengkapnya, bisa cek videonya Miss tentang passive voice, itu udah Miss jelaskan lengkap di sini, di situ. Kemudian, nah karena ini non-finite termasuk passive voice, berarti ini kalau kita mau ganti ke finite ya kan, berarti butuh which atau that. Kemudian pakai to be, jangan lupa to be-nya adalah is, karena ada crime, dan ini masih masuk ke simple present tense. Is committed. Committed-nya di sini sebagai verb tipe ketiga. Number berapa ini? Ya, selanjutnya called. Sama-sama called nih kayak di atas. Samakah dengan jawabannya? Ya, ternyata sama ya. Karena ini juga kasusnya sama, passive voice yang non-finite. Berarti kita ubahnya menjadi finite tapi yang ke pasif, makanya butuh is ditambah verb tipe ketiga. Which aims berarti sama kayak yang ini tadi, jadi aiming. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau masih agak ragu-ragu gitu, boleh ditulis di komen bawah gimana caranya untuk membedakan satu dengan yang lain.
Well, students, this is the end of my explanation. I hope you do master this well because it's very important, and I'm sure it's a little bit difficult to understand and a little bit confusing, but that's okay. If you still have any question, you can leave on the comment section down below. I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.